warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Dini Dwi Handayani. Kita akan memulai pelajaran pada hari ini. Simak dengan baik ya video berikut ini. Setelah pada pembelajaran sebelumnya pada subtema 1, Ibu menjelaskan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk selanjutnya, subtema 2, kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Subtema 2, hewan sahabatku. Kompetensi dasar 3.1, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 4.1, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu mengklasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakan secara ovivar, vivivar, dan ovovivivar. Yang kedua, peserta didik mampu melaporkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan secara ovivar, vivivar, dan ovovivivar. Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan pada hewan melibatkan induk betina dan induk jantan. Cara perkembangbiakan generatif dibedakan menjadi tiga, yaitu bertelur atau ovivar, melahirkan vivivar, ovovivivar, bertelur dan melahirkan. Berikut adalah contoh hewan ovivar atau berkembangbiak dengan cara bertelur. Yang pertama adalah kupu-kupu, kemudian ikan, ayam, burung, katak, dan kura-kura. Selanjutnya adalah hewan yang berkembangbiak dengan cara vivivar seperti sapi, kerbau, kelinci, kambing, kuda, gajah, domba, monyet, lumba-lumba. Hewan ovivar, hewan ovovivivar, contohnya adalah ikan pari, ikan hiu, kadal, kuda laut, dan platypus. Ada juga yang disebut dengan parthenogenesis, yaitu perkembangbiakan hewan tanpa proses fertilisasi atau pembuahan oleh jantan, contohnya kutu air, lebah, dan komodo. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif terdiri dari yang pertama, membelah diri. Perkembangbiakan dengan cara membelah selnya menjadi dua bagian yang sama sehingga tidak terlihat mana induk dan mana anak. Contohnya adalah berikut: amoeba dan protozoa. Yang kedua, secara tunas. Penonjolan yang terdapat pada bagian tubuh induk ini, contohnya tanaman hidra. Jadi pada tumbuhan hidra itu pada tubuhnya terdapat tonjolan. Tonjolan ini lama kelamaan akan lepas, nih ya. Tonjolan tersebut lama kelamaan akan lepas dan membentuk individu baru. Kemudian yang ketiga adalah secara fragmentasi, di mana hewan tersebut melakukan perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tubuhnya. Memotong bagian tubuhnya menjadi individu baru. Ini contohnya adalah cacing pipi atau planaria. Nah, ini adalah bintang laut. Jadi dia berkembangbiak dengan cara pemotongan pada bagian tubuhnya. Cukup sekian penjelasan dari Bu Dini.
materi subtema 2 perkembangbiakan pada hewan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.